Chapter 50. Gayung untuk Tat 3. Pesta topeng itu terjadi di sebuah kastil di Paris yang dibangun oleh seorang raja kaya. Saya memposisikan diri di sebuah bukit yang menghadap ke kastil. Dalam hal jarak, saya mungkin sekitar 1 kilometer jauhnya. Bagaimanapun, pekerjaan saya hari ini sederhana. Saya hanya harus memastikan bahwa cerita berkembang sebagaimana mestinya. Jika memungkinkan, saya berharap semuanya akan berjalan sesuai dengan alur cerita aslinya tanpa harus ikut campur. 171. Matahari belum terbenam, tetapi topeng sudah dimulai. Mobil-mobil mewah tiba di kastil satu persatu, dan orang-orang yang mengenakan gaun dan topeng flamboyan masuk ke dalam. Saya memeriksa lokasi Kim Suho dan Yo Yonha dengan meretas ke dalam sistem GPS jam tangan pintar mereka. Mereka semakin dekat. Pukul 5.30 sore. Dua orang turun dari limusin. Itu Yun Sengah dan Jain. Mereka mengenakan topeng yang menyerupai rubah dan harimau. Mereka berjalan ke kastil, dipimpin oleh seorang sopir. Tidak lama kemudian, Kim Suho dan Yo Yonha tiba. Sepenuhnya dihiasi pakaian pesta, sosok sempurna mereka bersinar cemerlang bahkan dengan wajah tertutup. Petik 2. Melihat semua topeng, saya tidak bisa membantu tetapi merasa bahwa wajah saya terlalu kosong. Saya merasa harus memakai topeng sendiri. Lagi pula, jika saya harus ikut campur dalam acara hari ini, saya harus menyembunyikan identitas saya untuk memastikan keselamatan saya. Meskipun saya tidak menyiapkan masker, saya bisa menggunakan aether untuk membuatnya. Aether memiliki kemampuan untuk berubah menjadi peralatan apapun yang diinginkan penggunanya. Secara alami, itu bisa menjadi topeng. Pertanyaannya adalah desainnya. Saya ingat film yang saya lihat di bumi. Topeng dari film Black Panther. Meskipun, itu benar-benar lebih dari sebuah helm. Bagaimanapun, aether berubah menjadi bentuk yang aku bayangkan di kepalaku. Saya memakai helm Black Panther, yang kemudian menyesuaikan diri agar pas di wajah saya. 181. Udara menjadi dingin saat matahari mulai terbenam. Kastil itu tampak lebih indah karena terbakar dari matahari yang terbenam. Saya mulai mengamati interior kastil dengan lebih hati-hati. Hampir seperti berada di dalam, saya bisa melihat semuanya dengan jelas dan mendengar setiap percakapan. Ini berasal dari sinergi antara Tousan Mileais dan Observation and Reading. Aku tidak tahu bagaimana menari. Jadi apa, kamu akan berdiri saja setelah datang jauh-jauh ke sini? Tanda hubung. Ya, saya kira saya seorang pembelajar cepat. Kim Suho mengikuti jejak Yo Yonha saat mereka menari dengan gaya klasik. Pada saat yang sama, saya menemukan gerakan aneh kekuatan sihir di sisi lain kastil. Itu adalah portal sihir. Petik 2. Aku tahu itu tidak akan mudah. Hanya jin yang bisa membuat portal buatan seperti itu. Bahkan di antara jin, seseorang harus dicintai oleh iblis yang dikontrak untuk memiliki kekuatan sihir yang cukup untuk mengoperasikan portal sihir. Peringatan muncul di laptop saya. Homer's Ring, artefak tingkat mythical. Tidak masuk akal bahwa hanya beberapa orang yang akan membidiknya hanya karena ia belum sepenuhnya membangkitkan kekuatannya. Pengaturan yang dimodifikasi, grup jin, Evil Society, telah mengidentifikasi asal-usulnya dan akan ikut campur dalam cerita. Situasi menjadi lebih kompleks. Aku mengalihkan pandanganku kembali ke Jain. Dia menyusup ke ruang bawah tanah tuan rumah pesta. Para penjaga keamanan di sekitar lemari besi sudah dibawa keluar. Ayo lihat. Pemindai iris, pemindai sidik jari, dan kunci kata sandi semuanya tidak berguna di depan hadiah Jain. Dia dengan mudah membuka pintu lemari besi, dan dari harta yang tak terhitung jumlahnya, dia memasukkan berlian biru dan sebuah cincin ke dalam kantong ajaibnya. Dia kemudian kembali ke pesta topeng. Semua yang terjadi sejauh ini ada di cerita aslinya. Satu-satunya perbedaan adalah kedatangan Evil Society. Jika Jain bisa selamat dari pesta topeng, aku bisa kembali, merasa lega. Tapi, Yoren, kemana kamu pergi? Yun Sengah muncul entah dari mana dan meraih lengan Jain. Jain, yang akan meninggalkan pesta, tersentak sejenak, tetapi segera kembali berpura-pura menjadi Yoren. Aku pergi ke kamar mandi. Oh, well, aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Ikuti aku. Yun Sengah meraih pergelangan tangan Jain. Pintu keluar tepat di depannya, tetapi untuk sekarang, Jain mengikuti Yun Sengah dengan patuh. Petik 2. Wakil pemimpin. Jain dibawa ke kamar kosong di lantai 2 kastil. Bingung, dia memanggil nama Yun Sengah. Satu-satunya hal di ruangan yang agak usang adalah tempat tidur tunggal dan beberapa lentera remang-remang. Jelas, tempat itu dibuat untuk hubungan cinta rahasia. Kak, kenapa di sini? Anda tahu mengapa? Bertindak centil, Yun Sengah menarik pergelangan tangan Yoren dan mendorongnya ke tempat tidur. Sementara Yoren menatapnya, dia menutup pintu dan menjambak rambutnya. Jika itu adalah Yoren yang asli, dia pasti senang. Aku, Yun Sengah menaiki Jain dalam posisi yang agak cabul. Kemudian, dia perlahan melepas topeng Jain dan menundukkan kepalanya ke wajah pria itu. Yoren. Napas Yun Sengah membelai wajah Jain. Tapi, Jain bisa merasakan niat membunuh kecil yang tersembunyi di balik topeng Yun Sengah. Kamu tidak akan menipuku untuk kedua kalinya. Yun Sengah mendorong tangannya di bawah spray.
Siing. Pedang yang diasah dengan baik berkilau dalam cahaya redup. Mendengar suara dingin, Jain dengan cepat mendorong Yun Sengah. Wakil pemimpin, apa yang kamu? Sebelum dia bisa menyelesaikannya, pedang Yun Sengah jatuh. Jain menggunakan belati darurat yang dibawanya berkeliling untuk menghentikan serangan. Pedang dan belati. Berat dan ukuran kedua senjata itu berbeda, tetapi kepadatan kekuatan sihir yang menyelimutinya sama. Ledakan. Lingkungan bergetar dari tabrakan yang sengit. Kamu membuat kesalahan, wakil pemimpin. Oke. Kaki Yun Sengah terpancing pada Jain yang terus berpura-pura tidak tahu. Jain dikirim terbang oleh tendangan, dan Yun Sengah menerkamnya seperti binatang buas. Meskipun Jain membeli waktu untuk dirinya sendiri dengan berlari ke segala arah, Yun Sengah lebih ulet dan gesit dari sebelumnya. Akhirnya, Yun Sengah naik ke atas Jain dan hendak menjatuhkan dengan pedangnya, ketika cambuk tiba-tiba terbang dan menahan pedangnya. Pertengkaran kekasih seharusnya tidak berisik. Yun Sengah dan Jain keduanya mengalihkan pandangan mereka ke arah suara yang elegan. Pintu telah terbuka sebelum mereka menyadarinya, dan seorang gadis mengenakan topeng kucing berdiri di sana. Itu adalah Yo Yonha. Aku seorang kadet pahlawan dari Kyuk. Dia telah berjalan ke atas untuk menemukan kamar mandi, mendengar suara benturan logam selama proses. Dia biasanya mengabaikannya, tetapi dia bosan dengan tarian canggung Kim Suho dan tergoda oleh kesempatan untuk meningkatkan citranya sebagai seorang kadet yang menunjukkan keunggulan kadet Korea di negara asing. Jika kamu meletakkan senjatamu, aku akan memastikan tidak ada pertumpahan darah. Yo Yonha menambah kekuatan pada cambuknya saat dia berbicara dengan santai. Cambuknya sepertinya ingin menyambar pedang Yun Sengah, jadi Yun Sengah menyulut kekuatan sihirnya pada pedangnya. Segera, kekuatan sihirnya terbakar dengan ganas dan membakar cambuk Yo Yonha menjadi abu. Satu-satunya yang tersisa dari cambuk Yo Yonha adalah abu hitam. Petik 2. Oh. Dengan linglung, Yo Yonha mundur beberapa langkah. Aku terlalu sombong hanya karena aku berada di Prancis. Seharusnya saya tahu, Korea bukan satu-satunya negara dengan orang-orang kuat. Petik 2. Yo Yonha merasakan bibirnya mengering. Berharap pedang jahat wanita itu tidak akan membidiknya, Yo Yonha membungkuk dalam sudut 90 derajat. Aku akan pergi sekarang. Silakan lanjutkan apa yang Anda lakukan. Petik 2. Dengan itu, Yo Yonha mundur dengan sembunyi-sembunyi sebelum bergegas. Mati. Pertarungan kemudian berlanjut. Marah, pedang Yun Sengah berulang kali jatuh. Setiap kali pedangnya berbenturan dengan belati Jain, kilat berderak dan nyala api menyala. Suara menderu memanggil orang-orang bersama-sama, penonton dan penjaga keamanan dengan cepat bergegas ke ruangan. Jangan hanya menonton dan membantu. Petik 2. Jain mencoba yang terbaik untuk menahan serangan seperti iblis Yun Sengah, tetapi sulit untuk memerangi pedang dengan belati pendeknya. Seiring waktu berlalu, dia didorong ke sudut. Jain menjadi cukup putus asa untuk meminta bantuan penonton. Namun, penjaga keamanan bahkan tidak bisa bermimpi untuk bergabung dalam pertempuran yang sengit dan mencolok ini. Pada akhirnya, belati Jain tidak dapat bertahan, membelah dua. Tepat ketika Yun Sengah hendak melakukan serangan terakhirnya, seseorang mencuri pedang yang tergantung di pinggang penjaga keamanan. Segera setelah itu, seberkas cahaya melesat di udara dan memotong antara Jain dan Yun Sengah. Kim Suho telah menggunakan pedang penjaga keamanan untuk memblokir pedang api Yun Sengah. Kamu siapa? Mundur sebelum aku menebasmu. Petik 2. Kim Suho tidak bergeming bahkan pada peringatan serius Yun Sengah. Dia ingin menjadi pahlawan untuk melindungi orang. Keyakinannya yang kuat tidak bisa goyah begitu saja. Saya menolak. Petik 2. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Saat ini, Yun Sengah setengah tertutupi oleh topengnya. Itu sama untuk Kim Suho. Akibatnya, mereka tidak bisa saling mengenali. Aku tidak tahu alasan kamu ingin membunuhnya, tapi... Pindah. Yun Sengah saat ini tidak tahu belas kasihan. Dia menendang ulu hati Kim Suho tanpa sedikit pun keraguan, dan Kim Suho berlutut dengan satu kaki saat dia terhuyung karena syok. Hei, Anda berhenti di sana. Petik 2. Namun berkat Kim Suho, Jain berhasil menemukan celah untuk melompat keluar jendela. Sampai nanti, bangsat gila. Namun, upayanya untuk melompat keluar jendela tetap berusaha. Dari bawah jendela, kegelapan tebal menyembur ke arah Jain. Kegelapan menelan Jain, yang akan melarikan diri, lalu meludahkannya kembali ke kamar. Petik 2. Kegelapan mewarnai ruangan itu dengan warna hitam. Yun Sengah yang sangat marah, Kim Suho yang sedang menggeliat kesakitan, dan Yo Yonha yang melarikan diri dengan cemberut semua menahan napas dan menatap kegelapan. Kemudian, dari kegelapan, sesosok pria muncul. Sial. Di sisi lain, Chae Nayun membandingkan lingkungannya dengan peta di jam tangannya. Setelah setiap langkah, dia berhenti untuk memeriksa arlojinya sebelum melanjutkan perjalanan. Akhirnya, dia melihat tanda yang dikenalinya. Gold Celeste. Disinilah aku makan siang. Petik 2. Dia mengamuk. Setelah berjalan berjam-jam, dia tiba di tempat yang sama dengan tempat dia memulai. Aku tidak percaya ini. Dia menatap jam tangannya, marah.
Jika pengguna tersesat setelah melihat peta, masalahnya terletak pada peta. Perusahaan apa yang membuat ini? Sial. Kemarahan Chae Nayun jatuh pada cube smartwatch yang disediakan. Dia membalik jam tangannya dengan kasar dan melihat kata yang tertulis di bagian belakang. Daehyun. Itu adalah perusahaan ayahnya. Petik 2. Chae Nayun memanggil Yo Yonha sekali lagi. Kenapa dia tidak mengambil? Jadi ini item yang mengandung kebijaksanaan kuno. Jin yang muncul dari kegelapan mengangkat sebuah cincin. Matahari yang terbenam memberi cincin itu cahaya merah redup. Itu adalah cincin yang dimasukkan Jain ke dalam kantong ajaibnya. Kapan kamu mengambil? Setelah memeriksa kantong ajaibnya, Jain bergumam dengan sedih. Yun Sengah segera berlari ke Jain, menjambak rambutnya sebelum mengarahkan pedangnya ke Jin. Letakkan itu. Haha. Jin membuat senyum murah hati. Yun Sengah menjadi gugup. Pada pandangan pertama jelas bahwa Jin benar-benar berbeda dari manusia. Kulit hitam kemerahan dan mata merah darah. Penampilan Jin menyimpang jauh dari manusia, semakin banyak yang ditelan oleh iblis. Dari penampilannya, Yun Sengah bisa memperkirakan kekuatannya. Item ini bukan sesuatu yang cocok untuk orang sepertimu. Beberapa hari yang lalu, Evil Society telah mengkonfirmasi lokasi dan potensi item ini melalui informan. Homer's Ring, tempat lahirnya kebijaksanaan yang memperkuat semua kemampuan yang melibatkan kekuatan sihir. Mereka tidak mengharapkan orang lain untuk mencuri cincin itu, tetapi semuanya baik-baik saja karena mereka berhasil mendapatkannya tanpa banyak usaha. Sekarang, ketika Jin hendak menyingkirkan cincin itu dengan puas. Seberkas cahaya menembus jendela dan menyelimuti cincin itu. Dalam sekejap mata, cincin itu direnggut, menghilang di luar jendela. Jin menjerit dan berbalik ke arah cincin itu terbang. Di luar jendela, di bukit yang jauh, dia melihat seseorang yang memegang benda seperti kawat. Seseorang, memakai topeng binatang. Seseorang itu, Kim Ha Jin, tersenyum tipis.